Istimewa Yogyakarta masih belum aman dari Belum penyebaran. aman belum ya? aman, Belum belum aman. aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. PI Iya. atau mungkin itu sapaan akrabnya ya. Nama lengkap beliau Muhammad Syafi'i, sarjana psikologi. Beliau sekarang baru mendapatkan amanah menjadi seorang anggota legislatif di DIY, DPRD, DIY. DPRD DIY gitu. Dan secara jejak rekam politik beliau cukup luar biasa dari kota begitu ya. Satu periode di kota, kemudian di periode kedua mendapatkan suara terbanyak informasinya tapi tidak jadi Pak Pi. Jadi suaranya terbanyak untuk caleg PKS sekota Yogyakarta tapi ternyata tidak jadi untuk di Dapil 2. Nah, kemudian di 2019 diamanahkan untuk menjadi caleg provinsi dan alhamdulillah takdir kepada beliau untuk sekarang menjadi seorang anggota legislatif di provinsi DIY, DPRD DIY. Nah, di cerita yang lain saya mendapatkan informasi juga Pak Syafi'i ini tadi sempat ngobrol di luar ya, masih keturunan darah biru gitu ya, darah birunya Kauman. Beliau ada darahnya seorang pahlawan nasional, Ki Bagus Hadikusumo. Nah, itu ceritanya gimana Pak Pi? Oh iya. Matur Mas Heri dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali nih sudah diberi kesempatan. Ya, kami juga terima kasih sudah bisa hadir gitu kan. Iya. Jadi saling menguntungkan. Iya. Punya kesempatan untuk tampil di channel Hari TV ini. Jadi tadi udah sedikit disinggung, betul sekali Mas Hari. Jadi bahkan sebetulnya kalau mau tarik ke belakang lagi Mas, itu pengalamannya sejak 2004. 2004 ya? Ya. Sudah nyalek? Iya, sudah Oh nyalek. gitu. Tapi nggak jadi. Jadi serba-serbinya gitu ya? Memang petarung ya. 2004? Nggak jadi. 2009? Kan nggak jadi. Oh ya? 2009. Ini alhamdulillah Pak Innalillah. Jadi di DPRD Kota mewakili Dapil 2 ya. Sampai 2014. Kemudian 2014 dimajukan lagi oleh PKS di Dapil 2, masih di Dapil 2. Ya, dapat suara terbanyak. Suaranya terbanyak ya, gitu ya. Sekota. Tapi untuk caleg dari PKS ya. ya. Tapi nggak jadi. Karena suara akumulasi di Dapil itu nggak mencukupi begitu sehingga nggak jadi. Nah, kemarin di 2019 diminta maju lagi oleh PKS, tapi disuruh maju ke provinsi Ya, satu level di atas gitu ya. untuk DPRD DIY gitu ya. Dan ya bagi kami sih sebenarnya secara pribadi di luar dugaan gitu ya. Walaupun kami tetap berupaya semaksimal mungkin, tapi di luar dugaan malah jadi begitu. Nah, disinilah saya kira kesempatan kami untuk berupaya sekeras mungkin, sekuat mungkin untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta dan juga masyarakat DIY pada umumnya untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di DIY bisa memberikan kesejahteraan ya bagi seluruh warganya. Amin, amin. Ya, tadi yang kedua menyinggung-nyinggung tentang keluarga Mas Hari. Jadi memang itulah yang terjadi. Saya ini kalau bahasa apa ini itu berarti cicitnya ya. Cicit ya. Cicit ya. Jadi simbah saya itu adalah putri pertama dari Ki Bagus. Putri pertama. Iya. Jadi begitu. Jadi saya pernahnya adalah cicit gitu ya. Dan saya kira ini setelah kita juga melihat membaca sejarah ya ternyata luar biasa peran yang dilakukan oleh Ki Bagus yang kemudian kemarin beberapa tahun yang lalu dikukuhkan menjadi pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, saya kira ini juga menjadi tambahan penguatan semangat juga penguatan begitu bagi ya. kami untuk bisa betul-betul meneladani kiprah-kiprah beliau
yang luar biasa di awal-awal penyiapan kemerdekaan sampai kepada masa-masa berikutnya ya di tahun 50-an, bagaimana beliau juga masih punya peran yang luar biasa dalam untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi sekali lagi itu adalah penyemangat ya bagi kami untuk bisa memastikan ya bagian dari anak turunnya begitu ya, keturunannya untuk bisa mewarisi dan juga bisa menjaga nama baik beliau. Ya saya kira begitu Mas Heri untuk kisah pengantar gitu ya. Karena kan pasti orang melihat gitu ya. Ketika dulu tokoh kita salah satunya beliau Bapak Anies Baswedan begitu kan. Ketika luar biasa eksis, kemudian dilihat siapa ke belakangnya. Nah ini Pak Syafi'i saya juga, saya kira juga ternyata ada darah juangnya. Betul. Nah ini saya kira juga menjadi semangat begitu. Semoga untuk amanah-amanah beliau selanjutnya menjadi inspirasi bagi orang yang kemudian mengetahuinya. Betul. Ya, jadi kalau status hari ini yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur DIY bahwa Yogyakarta sampai dengan akhir Juli ini kita masih dalam status tanggap darurat. Artinya pemerintah daerah secara umum masih melihat bahwa daerah istimewa Yogyakarta masih belum aman dari belum aman. Karena kalau sudah aman tentunya diiringi dengan jumlah kasus yang semakin melandai begitu, tidak ada pertambahan. Jadi kita hari ini masih sempat kemarin beberapa hari itu ada tambah 3, tambah 4 begitu. Itu masih terjadi sehingga tentunya sesuai dengan status tadi ya tanggap darurat artinya segala sesuatu dalam penanganan COVID ini ada yang menyangkut tentang kesehatan sebagai leading sektornya, tapi juga di situ ada karena statusnya adalah tanggap darurat maka juga secara organisasi menjadi gugus tugas itu penanganan COVID-19 di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Di situ juga ada leading sektor yaitu BPBD, artinya dalam konteks ini adalah bencana non alam. Jadi penyebaran COVID-19 ini dikategorikan sebagai bencana non alam begitu. Jadi maka kemudian di pusat ada gugus tugas juga dikepalai oleh kepala BNPB ya. Kemudian di DIY gugus tugasnya di beberapa daerah berbeda. Kebetulan ada yang langsung kepala daerah. Nah kebetulan di DIY ini yang ditunjuk adalah wakil gubernur atau wakil kepala daerah. Kemudian di situ leading sektor kesehatan, kemudian leading sektor penanganan bencana, dan juga ada leading sektor sosial dan macam-macam. Jadi ada beberapa hal yang kemudian ini menunjukkan tentang bidang apa saja yang harus dilakukan atau harus dijadikan sebagai perhatian pemerintah daerah dalam konteks penanganan COVID ini. Tidak hanya sekedar kesehatannya saja, tapi juga dalam hal-hal yang terkait lainnya. Semisal tadi kami sudah sebutkan, misalnya tentang sosial, tentang ekonomi, dan lain-lain. Ini saya kira yang kemudian penting pemerintah daerah, khususnya di DIY ini, bisa memastikan ada komunikasi atau penyebaran informasi ya kepada masyarakat. Ya kami melihat memang lewat medsos ya, Kominfo dan atau Humas ya, Pemda DIY sudah berupaya itu. Tapi saya kira tetap kita mohon partisipasi dari masyarakat ya, karena pada dataran tertentu medsos ini memang tidak bisa menyampai kepada semua orang. Iya. Artinya ada yang mungkin dia tidak aktif bermedsos, mungkin punya HP-nya, tapi kan ada ya orang yang kecenderungannya itu males lah gitu loh. Punya HP tapi taunya YouTube gitu ya. Atau taunya WA. Gitu.
tidak punya Facebook, tidak punya medsos yang lain, dan ini yang saya kira tetap kita melihat fungsi masyarakat juga perlu diberdayakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah pada posisi menyampaikan informasi, tapi kemudian juga menggugah masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan penanganan COVID tadi, dalam banyak hal, ada kesehatan bisa, ekonomi bisa, sosial bisa, dan lain sebagainya. Saya kira itu hari yang kita hari ini coba dorong pemerintah untuk secara konsisten, apalagi kita melihat kita sudah cukup lama nih ya, seperti tadi Mas Hari sempat menyinggung masyarakat sudah terlalu lama atau sudah bosan di rumah. Ini menurut saya wajar banget, manusiawi banget. Karena apa? Kita sudah mulai dari Maret, April, Mei, Juni, sudah mau masuk bulan yang kelima. Betul. Ini saya kira memang, ya mohon maaf, secara umum harus kita lihat penanganan COVID kita di negara kita secara umum di nasional, saya kira saya katakan gagal. Karena sudah cukup, kalau istilah orang Jawa itu ngombro-ngombro, terlalu molor-molor lah, kira-kira begitu. Yang kita harapkan 1, 2, 3 bulan bisa tertangani, bisa dicegah penyebarannya, ternyata sampai dengan minggu atau bulan yang kelima ini, memasuki bulan kelima ini, luar biasa. Beberapa hari lalu bahkan kita lihat penyebaran rekor, penambahan positif yang sampai lebih dari 2.500 secara nasional. Ngeri sekali sebenarnya. Sebenarnya dalam hal itu saya katakan tadi, bagaimana pemerintah pusat belum mampu mengkoordinasi daerah. Ada beberapa hal memang ini menjadi kewenangan pusat, ini menjadi kewenangan daerah, dalam hal ini provinsi, nanti ada di kabupaten kota. Tapi bagaimanapun tetap top leadernya di sini adalah pemerintah pusat. Maka kami sebetulnya sangat berharap, kita semuanya, karena kami di DPRD tentunya adalah bagian dari pemerintahan daerah sebetulnya. Cuma ada beberapa hal kita melihat fakta yang terjadi, baik kebetulan sih kita harap tidak terjadi di DIY ya, walaupun tadi ada penambahan 5-4 begitu. Tapi kalau kita lihat di daerah yang lain kan ngeri banget ini pertambahannya. Betul. Sangat mungkin sudah saya katakan sampai dulu terkenalnya zona merah, sekarang pun sudah ada zona hitam. Tambahan gitu ya, setelah merah. Iya, karena artinya kan mungkin sudah melebihi dari hitungan penambahan atau kriteria zona merah itu, sehingga sampai yang, maaf ya kalau kita sebut daerahnya, misalnya kemarin kita sempat di Jawa Timur atau Surabaya, kemudian yang terakhir beberapa hari yang lalu yaitu di Solo. Ya. Ini kan sudah semakin dekat ya. Betul. Dulu Surabaya mendekat. Artinya kita di DIY menurut saya harus ini loncengnya udah, ini warningnya sudah sangat keras sekali. Harus masyarakat DIY harus betul-betul waspada betul ini untuk bagaimana kita nanti bisa semua terlibat, pemerintah juga bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan masyarakat juga bisa terlibat untuk betul-betul memastikan bisa kita jaga Jogja ini, bisa kita protek Jogja ini, karena Jogja sama Solo kan dekat banget ini. Kalau kita tidak ada upaya-upaya pencegahan yang sistematis, yang bisa terkontrol oleh pemerintah, karena kalau nanti yang nyegat itu masyarakat kan jadi masalah. Jadi masalah lagi. Ya kayak kemarin ya Mas ya, di kampung-kampung itu pada pasang portal gitu kan. Ya kan, pada pasang portal masing-masing kan jadi masalah. Maka sebetulnya disitulah fungsi pemerintah ketika melihat kondisi yang demikian, harusnya ada langkah-langkah yang diambil. Semisal contoh Solo tadi, maaf ya, kita dengar berita Solo ada bahkan anggota DPRD Mas. Anggota DPRD-nya sendiri Jateng meninggal. Sebelumnya juga anggota bahkan ketua DPRD Rembang ya juga meninggal karena positif COVID ini. Ini kan artinya sekali lagi memberikan sinyal kepada DIY harusnya bahwa ini sudah, kalau dulu Jakarta agak jauh, lebih dekat lagi Jawa Timur, ini sudah semakin dekat. Artinya kalau kami sendiri sih sebetulnya udah berkali-kali ya, karena kami sebagai pengawas pemerintahan DPRD tentunya
kita berharap pemerintah eksekutif dalam arti Pemda harus segera mengambil langkah-langkah bagaimana bisa memproteksi, bisa memastikan penyebaran dari pintu-pintu yang ada itu. Biasanya kalau sekarang penerbangan itu sudah mulai dibuka, ya otomatis itu harus diperketat lagi. Kemudian jalur pintu kereta api juga, kalau saya melihat sih KAI cukup bagus. Tapi yang saya sangat khawatir ini yang jalan ini, Mas. Jalan darat ini. Sejauh mana kita bisa memastikan lalu lalang atau mobilitas masyarakat yang keluar masuk DIY ini bisa kita kontrol. Karena jalurnya banyak gitu. Iya, kan? betul. Kalau kereta satu gitu kan. Mulai dari pesawat satu. Iya, mulai dari jalan gajah sampai jalan tikus. Kalau kita kenal kan? Iya. Artinya jalan protokol, jalan besar, jalan lintas nasional sampai yang tadi istilah masyarakat itu jalan tikus. Ini bagaimana kita bisa pastikan betul-betul manusia, masyarakat yang keluar masuk, terutama yang masuk dari luar DIY ke DIY ini bisa betul-betul kita kontrol. Nah ini yang saya kira perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan itu. Pemerintah betul-betul punya mekanisme bagaimana penjagaan tadi itu pintu-pintu jalan, baik tadi jalan yang klasifikasinya jalan nasional sampai dengan jalan besar, jalan kabupaten ya, mungkin jalan kalau masyarakat untuk mengatakan jalan tikus itu harus bisa dipastikan terkontrol semuanya. Siap. Begitu. Baik Pak Pi. Jadi kalau dari awal Pak Pi menyampaikan bisa dikatakan DIY pada kondisi sekarang itu pada kondisi yang tidak aman. Itu yang pertama begitu. Kemudian yang kedua yang sangat menarik di sini tadi Pak Syafi'i mengatakan penanganan pemerintah ini bisa dikatakan gagal begitu ya. Bisa dikatakan gagal. Nah, ada korelasi tidak antara kebijakan pusat kemudian daerah yang menyebabkan hal tersebut? Ya saya kira ada beberapa hal. Jadi misalnya tentang kebijakan tentang penanganan misalnya ya saya melihat beberapa poin aja ya, misalnya tentang tadi pengawasan kalau itu istilahnya ada di bidang perhubungan ya, pengawasan lalu lintas ya. Ini saya melihat tadi mungkin sama, para petugas kita ini hampir sama dengan juga masyarakat, sudah 5 bulan lelah begitu sudah mulai lelah. Kalau dulu kan ketika awal-awal tadi ya, kayak kita juga begitu, masyarakat pasang portal, kita waspada di bulan-bulan Maret April itu ya Mas Heri ya. Kita juga waktu itu sampai monitoring di perbatasan ya, kami kebetulan Komisi A DPRD DIY monitoring di jalan-jalan perbatasan DIY dan Jateng itu juga bisa menyaksikan sendiri bagaimana aparat luar biasa ketatnya begitu artinya Pemda dibantu TNI, Polri itu melakukan penjagaan pos 24 jam selama beberapa hari. Apalagi waktu itu kemudian mendekati lebaran puasa itu dan lebaran itu. Tapi itu tadi saya melihat karena kasus ini tidak begitu selesai di tingkatan nasional begitu ya, bisa dipastikan Indonesia aman dari COVID, artinya masih terjadi penambahan, bahkan ada yang sebelum lebaran itu tidak ada kasus, setelah lebaran ini baru muncul kasusnya. Yang di beberapa daerah, misal kita sebut Aceh sudah mulai berkurang, sampai hari ini sudah dikatakan hijau, tapi daerah lain malah ada yang tambah lagi. Gitu. Yang tidak ada jadi ada. Nah artinya kan itu tadi Pak Hari, kebijakan atau apa yang terjadi ini masih belum bisa dikontrol, yang kemudian berpengaruh juga pada tadi aparat juga. Ya, bayangkan udah 5 bulan, 4 bulan jaga terus di situ juga bisa jadi ya kalau kita melihat secara anggaran ya anggaran tersedot juga karena nggak mungkin kan mereka jaga betul tanpa support kan nggak mungkin, pasti ada anggaran tertentu yang harus digelontorkan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mendukung pos-pos itu, dan hari ini saya melihat jelas sudah mulai mengendor begitu ya, sudah mulai mengendor. Nah, kan ini saya kira yang dalam konteks tadi ya
Mas Heri tanya korelasinya jelas besar sekali. Kebijakan nasional dengan kemudian sampai ke bawah ini kalau tidak sinkron, saya kira ya yang akan terjadi seperti sekarang ini. Artinya kasus tidak bisa terkontrol, tidak bisa terprediksi lagi. Ini kan yang mengerikan kan itu, Mas Heri. Betul. Kalau dulu pernah misalnya Presiden mengatakan harapannya Mei melandai, Juli selesai. Apa yang Jelas, terjadi hari harusnya ini? ya. Apa yang terjadi hari-hari? Artinya Ya, apa? ya. Ketika kembali kepada masyarakat secara umum, termasuk juga mungkin saya kira sama dengan petugas juga. Ketika mereka bekerja selama 4 bulan ini sudah mulai juga. Mereka juga manusia. Artinya memang harus dipastikan target-target itu tercapai. Ketika nggak tercapai, saya kira eksesnya sangat luar biasa. Sampai kepada aparatur sendiri akan kelelahan juga. Yang sering kita lupakan. Tenaga kesehatan juga masih. Betul. Mereka harus Dampaknya berjibaku. luar biasa. Iya, ini yang menurut saya juga kita melihat itu. Maaf kalau saya sampai mengatakan gagal, jumlah nakes yang meninggal bukan berhenti, Mas. Dan sampai saat ini. Iya, kemarin kan kita baru saja Iya. dengar Surabaya tambah lagi. Terus mana lagi? Menurut saya kan sampai teman-teman kita yang nakes kan juga sudah mulai hopeless juga. Ini juga menurut saya kalau tadi masyarakat terus kemudian aparat sampai nakes juga sudah kelelahan ini kan. Perusahaan sudah Bahaya sekali. ada bahaya sekali ini. Kalau kapal itu udah SOS betul. Iya. Nah ini yang saya kira harus diurai memang Mas Heri. Saya juga maaf tidak yakin diskusi kita akan bisa menyelesaikan. Iya kan? Karena memang ini tetap harus ada bagaimana ini bisa kita urai. Nah memang nanti lalu kita perlu fokus saja lah kira-kira Jogja seperti apa. Nah ini juga ketika saya ditanya seperti tadi juga agak sulit juga karena ada beberapa hal mau tidak mau ini terkait dengan situasi kondisi di lain tempat tadi. Ada hal-hal yang ini menyangkut kewenangannya provinsi lain, ini menyangkut pemerintah pusat. Nah ini. Tapi ya apapun yang terjadi, saya kira kalau kami melihat misalnya ke fraksi lah ya, ke partai, ya PKS sih sebetulnya sudah dari awal minta, ya artinya COVID ini karena ini adalah masalah kesehatan, bencana kesehatan, maka sebetulnya yang menjadi leading sector di awal adalah kesehatan. Kemudian waktu itu kita melihat bahwa terjadinya itu diawali di kota-kota. Waktu itu kita ingat sekali teman kita di DPR itu sudah mewacanakan lockdown ya, yang kemudian itu jadi perdebatan. Jadi negara kita itu sering ramenya rame di debat gitu. Debat istilah, apalah istilahnya, betul lockdown itu nggak ada dalam istilah yang kemudian muncul akhirnya ada karantina wilayah itu. Waktu itu kan kita sudah sampaikan dari PKS, kalau kita mengatakan karantina bukan berarti karantina semua sama, tapi karantina parsial. Waktu itu dikatakan oleh Presiden PKS, yaitu wilayah-wilayah yang memang itu kasusnya banyak untuk betul-betul diprotek, dilindungi, jangan sampai kasus ini keluar dari wilayah itu dan kemudian segera penyakit yang ada di wilayah itu yang terjangkit segera bisa tertangani. Waktu itu kan kita mewacanakan itu. Tapi ya gimana Mas Heri ini? Ya. sudah kondisinya sekarang sudah begitu ya. Sudah meluas, sudah maaf sehingga kita mau mensinkronkan kembali kebijakan pusat dan daerah juga kadang banyak hal sudah mulai sulit Mas Heri. Ya. Ini yang pada dataran itu kadang-kadang terus gimana ini ya gitu ya. Nah akhirnya kami sendiri yang ada di DPRD DIY sebetulnya yaitu masih terpikir-pikir dengan itu, ini sudah 5 bulan dan seterusnya belum ada kepastian ini. Dan itu melelahkan juga dia. Iya. Dan ini akhirnya kita lalu apa yang bisa kita lakukan? Maka ya kita sebetulnya ingin tetap dorong itu. Artinya kalau kita kritis, kita rewel sebagai DPR atau DPRD Mas ya, bagaimanapun kan kita itu sebetulnya kritis itu kan ingin memastikan pemerintah dalam eksekutif itu dia on the track, betul-betul dia bisa menjalankan, karena kita tetap walaupun sebagai pengkritik ya, atau kalau istilah dulu oposisi, kita kan tetap menghendaki kebaikan ya. Artinya kalau kita memberikan masukan kritis itu kan untuk perbaikan, untuk apa? Untuk bagaimana kasus wabah ini juga selesai, karena kita nggak
insya Allah nggak mungkin lah kita juga tepuk tangan, oh ini karena kita rival politik. Saya kira tidak pada hal itu. Kita tetap sebagai kekuatan bangsa ini, walaupun kita tadi berbeda pilihan politik, kita masih tetap ingin pemerintah ini sukses, pemerintah ini berhasil dengan apa yang menjadi program mereka, begitu. Yang ini kita dukung juga oleh DPR, DPRD, mana yang baik kita dukung, begitu loh. Makanya yang tidak baik ya kita kritisi tadi. Maka ini yang sangat kita harapkan di DIY ini. Yang pertama Mas Hari, kita fokus saja ingin memastikan sebetulnya apa ini wilayah-wilayah yang selama ini terjadi penyebaran itu mana saja sih? Itu yang pertama ya. Iya, Jadi harus karena dipastikan tetap, kalau dulu. kami masih melihat tetap bagaimanapun kita harus melihat Mas Hari ini yang pertama ini adalah bencana kesehatan. Ya, artinya leading sektornya di kesehatan. Harus dipastikan bagaimana secara ilmu kesehatan ya pandemi ini bisa kita kendalikan di DIY ini. Dipastikan siapa yang terkena, ya, siapa yang pernah berkontak atau punya hubungan dengan orang yang terjangkit COVID ini harus bisa dipastikan. Data fix ya Iya, berarti ya. makanya sebetulnya kami sudah berkali-kali menyampaikan bagaimana pemerintah daerah bisa menganggarkan tes tadi. Kalau orang mengatakan selama ini kan kita sering mendengar rapid test. Dan sebetulnya kita juga sudah tahu bagaimana akurasi rapid test itu sendiri dalam mendeteksi COVID-19. Gitu. Maka sebetulnya kalau kami tetap mendorong bagaimana caranya kita langsung kepada tes yang lebih bisa dipercaya. Yang swab test itu sebenarnya kita dorongnya tetap ke sana Mas Ari. Karena selama ini kan dia harus di harus di rapid test dulu. Kalau dia reaktif berarti akan dites kembali. Iya, dites kembali swab gitu kan. Itu kan harus, kalau saya bagaimana kita bisa ikut berapa daerah yang seperti Pak Dahlan kan ceritakan itu dalam tulisan beliau. Ada satu daerah Sumatera Barat misalnya langsung. Makanya dulu kita sudah pernah sampaikan dorong ini didorong sama teman-teman. Iya, sebenarnya kita dorong bagaimana udah kebetulan itu dokternya juga lulusan UGM kok gitu loh. Gimana mereka bisa gratis itu Mas? Masal begitu loh. Ini yang kita sebetulnya. Dan mohon maaf, ketika daerah lain bisa, kenapa harusnya kita bisa? Harusnya bisa gitu. Artinya itu kan bukan omong kosong, maksudnya begitu loh. Ketika itu daerah lain bisa dan itu bagus, efisien karena terbukti juga anggarannya bisa dihandle tuh Mas. Kalau sekarang masyarakat harus bayar sendiri kan double Mas. Kasihannya double. Mereka udah ekonominya jatuh. Untuk mau memastikan mereka harus tes sendiri dengan biaya sendiri, maka sebenarnya kita dorong ayolah pemerintah bisa memastikan tadi. Satu, memastikan siapa. Kemudian dia ada di mana. Ini catatan saya nih Mas, bulan April Mas. April ya. Saya sudah menyampaikan April. Apa ini saya catat? Yaitu tes yang dilakukan sebanyak-banyaknya. Karena biar segera langsung diprotek. Oh di mana terjadi? Dia kontaknya dengan siapa? Tracingnya itu kan. Pembicaraan kita Maret April itu kita sudah bicara itu Mas. Cuma kita melihat eksekusinya belum maksimal dilakukan. Baik. Sehingga kita mau DIY ini sebetulnya kalau kita di beberapa daerah itu ada istilah zona merah, makanya ada yang hitam ya Mas. Merah, jingga, kuning, biru, sampai hijau itu warna pelangi Mas. Itu Bantul yang sudah berani melakukan itu. Nah, itu pun ternyata Mas belum semua kabupaten kota di DIY melakukan pemetaan itu juga. Padahal DIY ini relatif kecil gitu loh, hanya 5 loh Mas. Ini juga belum mampu dilakukan oleh pemerintah. Ini yang kita sudah berkali-kali menyampaikan. Apapun lah terserah, yang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apalagi sekarang sudah ada gugus tugas mulai dari pusat sampai monggo rule-nya dijalankan saja. Karena saya yakin ini sudah punya SOP-nya lah gitu, protokolnya sudah ada, tinggal dilaksanakan. Tapi ternyata kita lihat sendiri, misalnya kita tanya di Kota Jogja, kita ada di zona apa, Kota Jogja pun tidak
tidak mengeluarkan kan Ya, betul. di tahunan ini atau Ya. di bulan apa kita belum tahu. Nah ini yang saya kira mendasar tapi belum bisa kita lakukan secara maksimal. Oke. Maka kalau kita melihat sih sebetulnya kalau penanganan ketersediaan rumah sakit dengan kasus yang memang tidak begitu besar, ya kita akan pada dataran hari ini kita cek itu ketersediaan kamarnya sudah cukup mas sebetulnya. Siap dari hal itu. Tenaga kesehatannya juga alhamdulillah. Semoga ini masih bisa terjadi ya. Artinya alhamdulillah nakes di DIY tidak ada korbannya mas. Ini kan kita berharap ini betul-betul kita jaga betul ya. Betul, ini betul. adalah garda Terdepan. iya untuk bisa memastikan yang nanti juga akan merawat, yang akan menangani ketika terjadi korban positif gitu ya. Maka ini menurut saya hal yang sebetulnya patut kita jaga, patut kita pastikan ya tadi tes. Karena apa? Karena Jogja tadi mas beberapa kemarin ada istilah klaster pedagang. Artinya kita kasus ikan itu ya, iya, pedagang ada ikan itu ya. pedagang ikan. Terus nah, ikan kita harus melihat selama ini kan misalnya kayak kita Mas Hari tahu sendiri lah juga sering ke pasar ya mas ya. Ada pedagang sayur dari Temanggung mas, Temanggung Betul. sudah zona merah loh mas. Wonosobo. Iya. Iya. Wonosobo enggak, yang Temanggung itu sekarang Temanggung. zona merah. Magelang juga zona merah. Mas. Ini kan kita nggak tahu ini. Kemarin sempat ya di pasar Keranggan itu sempat ditutup. Terus yang ada di mana itu di Banguntapan juga begitu. Ini yang saya kira potensi yang mumpung kita ini belum meledak tadi loh mas. Walaupun saya kritik tadi belum meledaknya itu karena belum dites. Wah, Atau ini yang ini kan makanya istilah saya itu sebetulnya oke lah kita masih ayem, kita masih senang kasusnya tidak seperti daerah, tapi ya timbul pertanyaan juga tuh mas, ini karena memang sudah dites atau tesnya masif atau karena memang tesnya terbatas. Makanya itu tadi mas poin yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita pastikan sebetulnya pemetaan kondisi COVID ini di DIY seperti apa. Mau tidak mau harus dengan tes yang masif tadi mas. Ya. Nah ini kita maaf tidak bisa ngomong lebih lanjut karena memang jujur kita katakan ini progresnya masih belum cukup menggembirakan dari sisi jumlah. Artinya kecepatan. Ya. Ada potensi di pasar, ada potensi di kemarin sempat ada di pusat perbelanjaan ya. Betul. Itu ini kan harusnya diikuti dengan pemetaan wilayah yang berpotensi kan ketika memang banyak ada mobilitas masyarakat baik di antar di DIY atau mungkin yang bahkan dari luar DIY masuk tadi mas. Ini yang kita lihat untuk sisi kesehatan itu tadi rumah sakit masih siap, masih siaga gitu ya. Puskesmas juga begitu, kamar yang khusus mengisolasi kalau terjadi positif juga sudah siaga. Tapi ini yang saya khawatirkan tadi, apakah betul kasusnya sedikit itu karena memang sudah dites dan negatif atau karena tesnya ini kita yang sudah berkali-kali kami sampaikan mas, ini ayo kita dorong bagaimana, dan tadi catatannya mas gratis. Nah, jangan bebani masyarakat. Saya kira Pak PI perlu didorong oleh sekian banyak masyarakat begitu ya. Jadi mungkin yang melihat, menyimak begitu kan harus bisa betul. diviralkan. Kita di DPRD lembaga perwakilan ini mencoba menyuarakan ya, kita harapannya kekuatan masyarakat termasuk juga kampus kita juga sama mendorong, karena mumpung wilayah kita kalau ini maaf ya kita terpaksa harus berpikir parsial, lah kita pikir DIY dulu lah, harus kita pastikan penanganan di DIY ini betul-betul excellent lah mas gitu. Kita pastikan kita sudah berupaya mendeteksi sebanyak-banyaknya, dan kalau terjadi segera kita rawat dengan sebaik-baiknya pula. Nah, bisa masuk yang kedua mas. Oke. Baik Pak Bi. Jadi kita tadi bicara banyak terkait dengan kebijakan secara umum. Kemudian yang kedua,
korelasinya pasti masuk kepada budgeter penganggaran. betul, Semakin betul, banyak pasti anggarannya juga semakin membengkak. betul, Nah, sementara pemasukan daerah betul, dengan kondisi COVID-19 ini pasti mengalami penurunan yang Betul. drastis. betul, ya. Nah, kemarin sempat ada wacana new normal atau dirubah lagi apa? Nggak tahu. Normal baru begitu. Karena kemarin ya dari gugus jubirnya kan, Iya. ini saya mengatakan ya itu istilahnya nggak tepat pula gitu kan. Makanya kemarin tadi kita ngobrol kan Iya. Mas, kebiasaan baru aja. Kebiasaan baru. Nah, Iya kan? ini kan yang menarik begini Pak Api. Jadi kalau kemarin kita melihat teman-teman yang punya usaha sudah kena dampak yang sangat luar biasa, usahanya tidak jalan, kemudian utangnya tidak terbayar. Nah, kemudian yang kedua masuk ke lini yang lain, ada sekolah, ada lembaga pendidikan. Yang terakhir kemarin kita ngobrol sama teman-teman itu bisa jadi yang kena dampak adalah pemerintah. Betul. Pemasukan tidak ada, Itu pengeluaran pasti semakin lah. besar. Pasti. Nah, ini mungkin Pak Safi bisa menyampaikan begitu ya kondisi dari DIY, termasuk kemarin kebijakan dari Gubernur DIY yang memperpanjang masa darurat sampai dengan tanggal 31 Juli begitu ya. Iya, iya. Kemudian menyikapi tadi apa Pak Wi? Apa? Normal baru tadi apa? Kebiasaan baru. Kebiasaan baru untuk kira-kira setelah penanganan tanggap darurat ini seperti apa? Ya kalau dari sisi anggaran jelas ya, makanya sejak awal itu sebetulnya sudah Maret ya itu sudah mulai kan sebetulnya Pemda itu semua Pemda sudah diberikan arahan dari pemerintah pusat. Jadi memang ada istilahnya refocusing. Jadi penganggaran oleh eksekutif itu dilakukan dibuka kembali ya, hal-hal yang tidak urgen pada masa penanganan COVID ini, semisal infrastruktur yang sifatnya ini masih bisa dilakukan besok, apalagi ya tadi terkait sama pendapatan juga Mas, karena betul. otomatis pendapatan daerah pasti akan anjlok. Ya. Sampai berapa persen Pak Pi untuk DIY? Kalau saya belum melihat data secara detail Mas Heri, tapi kira-kira kalau kita melihat bisa jadi di bawah 50% target itu, bisa sampai sebegitunya begitu. Karena PAD DIY apalagi kalau ini kita melihat kabupaten kota, yaitu pajak sektor pariwisata yang sangat berat ya. Itu yang luar biasa. Pajak restoran dan pajak hotel luar biasa. Itu dropnya akan luar biasa. Nah, kita di DIY juga otomatis sama juga, walaupun mungkin hitungannya beda ya dengan kabupaten, karena ada pembagian mana pajak yang masuk kabupaten kota, mana pajak yang masuk ke provinsi, itu ada beda. Nah, kebetulan saya tidak di bidang komisi B ya, jadi memang mungkin kapan-kapan diundang yang komisi B. Biar lebih terbuka gitu ya. Bisa lebih detail, tapi kurang lebih gambaran umum itu jelas, pendapatan turun itu jelas. Terus kemudian yang harus dilakukan adalah refocusing. Jadi OPD itu dinas-dinas harus melakukan harus diulang lagi nih, mana yang terkait langsung dengan penanganan COVID ini, baik itu kesehatan, kemudian nanti di penanganan dampak sosialnya dan juga dampak ekonomi dilakukan oleh masing-masing dinas itu. Nah, maka di situ kita melihat di bidang sosial ini, atau nanti leading sektor di dinas sosial ini juga sebetulnya punya beban berat juga ini Mas, memastikan masyarakat DIY ya ini bisa mendapatkan semacam penanganan dari sisi dampak sosialnya, sosial ekonomi ya. Artinya apa? Jelas tadi Mas Heri singgung dampak ekonomi, dampak sosialnya, artinya dia masuk dalam rentan sosial tadi Mas ya kan, pendapatannya turun, bahkan ada yang diberhentikan, betul. Itu istilahnya dirumahkan tapi kan? Tidak ada kejelasan. Itu masih mending. Ada yang kalau mau masih mending lagi, ada yang sudah jelas di PHK gitu ya. Kan macam-macam aja, mulai dari yang dia dikurangi
jam kerjanya, artinya dia masih bekerja, sampai yang dia dirumahkan tanpa mendapatkan tanggungan, artinya cuti di luar tanggungan, sampai kepada yang betul-betul diputus atau di PHK itu. Ini jelas memberikan satu dampak sosial ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat. Ya. Nah, disitulah kita tetap berupaya memastikan ada anggaran jaminan hidup. Nah, istilahnya jaduk ya. itu. Memastikan di provinsi pun juga mengalokasikan dana jaduk itu. Memastikan ya kita sadar betul ini jelas tidak akan bisa menutupi kebutuhan masyarakat, ya baik secara keluarga tadi jelas tidak, karena kan besarannya hanya standarnya kan kita pakai 600.000 ya, betul. Ya, 600.000, ada yang dapat 200, kita nambah 400 kan begitu. Dan polnya itu nggak akan bisa lebih pemerintah untuk menganggarkan lebih daripada itu. Di samping itu juga ternyata tidak semua yang dan kemarin sempat ramai Pak. Kebetulan saya ketua RW jadi merasakan betul. Dan ketika kita tanyakan ternyata data yang digunakan data seperti itu, data gitu. DTKS 2015. Nah, jadi mungkin ini yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu. Ini juga kita sendiri pemerintah sudah diwanti-wanti sama KPK oleh BPK, kalau kita memberikan kepada di luar itu pun juga bisa dipersoalkan di kemudian hari. Artinya secara legal format administrasinya ini sudah dibatasi ya Pak. Iya, makanya kita juga sebetulnya udah menyampaikan juga pada beberapa teman-teman kita yang di DPR RI untuk menyampaikan ke Kementerian Sosial bagaimana data ini sebenarnya bisa dibuka pendataan baru, usulan-usulan baru dari daerah, artinya tidak dikunci di DTKS yang selama ini ada itu. Dan ketika maaf kepala daerah melanggar pasti bermasalah. Nah, nanti kita khawatirnya kan nanti ke depan begitu Mas. Jadi misalnya ada banyak masukan dari masyarakat betul-betul ya kan, mungkin teman-teman RT RW kalau di kabupaten itu teman-teman kepala desa gitu. Ya pasti mereka banyak disambati masyarakat, betul, semuanya terdampak. Iya. Gitu. Nah di situ bahkan sempat membandingkan Pak. Iya. Jadi dia sudah begini kok dapat, saya yang begini kok tidak dapat. Gimana Pak RW? Gitu. Ini yang akhirnya juga dampaknya adalah dampak sosial dalam arti ketegangan sosial. Betul. Atau konflik sosial. Iya. Itu. Bukan masalah sosial dia miskin tuh kan, tapi akhirnya menjadi konflik sosial. Betul. Bahkan sampai ada kan kepala desa, aku mending rasa bagi. Nah, itu kan lebih ngeri lagi. Iya. Sebetulnya ada yang butuh, dia sudah dapat jatah, tapi karena aparat rekan-rekan kita juga mendapatkan pressure yang sangat besar dari masyarakat yang merasa tidak adil Mas gini. Betul, gitu ya. Betul. Kok tidak merata. Ini juga akhirnya mereka mungkin sudah nggak punya jalan lain, akhirnya sampai motong itu tadi. Terus mending aku rasa bagi. Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah ini yang saya kira kita juga berharap komunikasi, karena nanti kalau pusat jelas dia terbatas di beberapa program itu. Nah ini yang saya kira pemerintah daerah, provinsi, DIY dan juga kabupaten kota penting untuk berkoordinasi dengan baik supaya kekurangan yang sudah dijatah oleh pemerintah pusat ini mampu di-handle oleh pemerintah daerah itu. Jangan sampai malah nanti ada yang double lagi Mas. Nah, yang provinsi double lagi dengan yang kabupaten kota. Ini yang saya kira juga poin yang kedua Mas ya, di samping kesehatan adalah tadi bidang sosial. Bagaimana memastikan juga proses akurasi datanya, kemudian crossing datanya juga bisa dipastikan tidak ada penumpukan ya. Jadi yang ada dapat berkali-kali, terus bahkan ada yang sudah meninggal juga dapat begitu. Ada yang tidak dapat sama sekali. Nah ini yang saya kira poin kedua yang sangat penting yang menjadi perhatian pemerintah DIY ya tentang masalah dampak sosialnya itu. Baik Pak Bi. Jadi saya kira cukup kompleks sekali nih permasalahan COVID ini. Nah ini kan tinggal beberapa hari lagi kita masuk pada batas akhir yang kemudian disepakati untuk tanggap darurat. Betul. Nah mungkin sebagai gambaran, karena saya juga belum mendapatkan atau belum membaca atau belum mengetahui tentang
kebijakan kebiasaan baru itu nanti akan seperti apa, Pak Pi? Ya sebetulnya kayak kita di DIY memang kita sebetulnya sangat sangat sadar ya dengan kondisi kita yang kalau saya mau istilahkan penuh ketidakpastian ini, kalau bahasa Jawanya ini molor, terus nggak karuan kayak gini ini memang harus kita akui semakin lama kondisi ini akan semakin memukul masyarakat kita yang terdampak, ya, terutama yang tidak lepas atau terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Yogyakarta, ya, yang leading sektornya atau utamanya itu di bidang pariwisata, ya kan? Bagaimana pariwisata ini bisa memberikan pendapatan ekonomi yang luar biasa bagi DIY. Ya, berapa ribu pekerjaan ya yang bisa dihasilkan dari sektor pariwisata ini. Tapi inilah yang kemudian kami sendiri sebagai Dewan ini juga sebetulnya pengennya sih kita dukung masyarakat ini segera bisa punya aktivitas, masyarakat kegiatan ekonomi ini juga bisa segera bergulir. Ini kita sangat dukung sekali karena ini juga jeritan betul para konstituen kita, betul, gitu ya. betul. Tapi itu tadi Mas, yang masih jadi saya pribadi masih sangat menggantung tuh yang poin saya yang pertama tadi itu Mas. Ketidakjelasan data itu tadi. Risikonya luar biasa Mas. Ketika kita akan buka betul dengan protokol kesehatan sekalipun, tapi ketika mappingnya ini kita nggak jelas, ini risikonya tentunya berlipat-lipat Mas. Betul lah, kita monggo kalau sempat ada istilah new normal sudah jalan ya, kemudian katanya mau direvisi. Ya. Kalau saya tadi cenderung ya udah kebiasaan baru kayak kita misalnya ya, sekarang ini keluar kok nggak pakai masker kan sudah. Ya. Kita sendiri, saya aja mau kesini lupa ini mending balik ya. Sama Pak, saya juga begitu kan? Gitu. Contoh kan begitu ya. Ya. Terus kita juga ketemu orang harus menjaga jarak. Terus kemudian kita harus rajin mencuci, memastikan tangan kita bersih. Ini kan satu hal yang memang harus diiringi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Dan sebenarnya ketika minimal 3 itu menjadi bagian kontribusi masyarakat, itu sudah melakukan sebuah aktivitas yang luar biasa. Ditambah lagi, menghindari kerumunan. Nah, itu. Jadi tidak cukup kita menjaga jarak, tapi harus dipastikan kerumunan. Misalnya kalau kita lah menjaga jarak, di beberapa tempat sudah difasilitasi, ada di ping, ada diberi tanda bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Tapi juga masyarakat harus disadarkan. Kayak kemarin kita sempat ramai itu Mas tentang sepeda ya. Nah, teman-teman kita yang sekarang sedang euforia gitu. Ini yang saya pikir 1-2 bulan Mas, ternyata luar biasa sekarang. Sampai hari ini Mas, toko sepeda masih banjir itu, Mas. Luar biasa ya. Nah ini kemarin juga sempat kita monggo saja, kita bukan dalam arti tidak setuju, tapi teman-teman harus bisa melihat konteks memang kalau olahraga jangan itu menjadi satu kemudian malah untuk nongkrong, pamer sepedanya, berkerumun. Nah itu Mas ya. Ini yang saya kira beberapa hal tadi yang kita upayakan menjadi kebiasaan baru kita dalam segala hal, dalam pelayanan publik di pemerintah, swasta, ya kan, sampai ada sekarang ini dikasih ada yang kaca, ada yang plastik, ya sampai luar biasa juga andong sekarang juga sudah dikasih Mas. Andong itu sempat supir dan penumpang sudah dikasih. Ada itu bagus. Upaya-upaya untuk memastikan juga hotel-hotel juga sudah begitu juga, teman-teman PHRI juga sudah mulai mengkampanyekan itu kepada para pengusaha hotel untuk menyiapkan tadi kebiasaan-kebiasaan baru yang harus disediakan, harus disiapkan oleh para pelaku-pelaku ekonomi dan kegiatan yang ada di DIY untuk menghadapi situasi. Tapi ini kan tetap menurut saya menyimpan bom waktu Mas, ketika hal yang krusial. Poin saya yang sekali lagi, poin pertama tadi kita nggak jelas. Dan misalnya kita upaya untuk meningkatkan ekonomi pariwisata, berarti kan nggak mungkin Mas, pariwisata itu uang Sleman nang kota ini Mas, tetap dari luar DIY kan pasti gitu. Nah, itu apakah sudah disiapkan betul Mas? Ini loh yang saya sejauh pengetahuan kami ya, kita masih belum
punya kesiapan untuk itu. Kesiapan untuk itu. Infrastruktur, kedisiplinan. Nah ini yang penting. Ini kan sikap mental mas, kedisiplinan. Jangan sampai terus digawe aturan tapi gampang dilobi mas. Betul. Nggak boleh sebetulnya, tapi karena tadi itu mas, sikap kita yang tidak disiplin, akhirnya ada protokol-protokol yang harusnya dilakukan secara ketat, penutupan tempat misalnya. Saya juga masih belum ini dapat info ini mas. Tadi kita berharap datang ke Jogja. Kira-kira apa? Apakah ada pembatasan? Siapa saja yang boleh berkunjung ke DIY? Kalau dari Solo boleh atau tidak? Nah, yang hitam tadi itu mas. Ini kan bagaimana betul. cara mengontrolnya? Ini yang maaf masih menjadi problem kita di Indonesia secara umum, yaitu sistem yang secara otomatis bisa dijalankan. Ini kita masih sangat manual. Manual ini kan yang saya sangat mudah. Ya, diganti Ya, gampang, gitu nanti kan. di Ditutup lapangan, gampang. misalnya di lapangan hal yang harusnya diketati Iya. lolos. Ini kan yang saya katakan tadi bom waktu, berbahayanya di situ. Baik Pak Pi. Jadi saya kira tetap berapa kali diskusi kita penekanannya di poin yang pertama tadi kaitannya dengan data. Kemudian yang kedua, kontribusi yang kemudian bisa dilakukan masyarakat adalah mematuhi minimal 4 protokol tadi, begitu ya. Selalu memakai masker, gitu. Kemudian menjaga jarak. Betul. Artinya dalam ini juga, Ya. saya mau Kita dekat-dekat menjaga jarak gitu ya. harus menjaga jarak begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita membiasakan untuk selalu memastikan tangan kita Cuci bersih. tangan, Artinya di beberapa tempat otomatis fasilitasnya harus diperbanyak. Kalau dulu berpikir ini mungkin berapa bulan, kita nggak tahu nih. Ya. Akhirnya harus dilakukan penyediaan fasilitas cuci tangan yang permanen mungkin. Betul, gitu. betul. Ya kan, jadi baru namanya. Dan sebenarnya ketika masalah cuci tangan, kita kembali kepada masa lalu sebenarnya kan. Iya, pada saat simbah kita dulu kan di depan rumah itu ada namanya padasan atau jembangan gitu ya. Nah, dan itu pasti ada begitu. Saya kira ini juga menarik lagi masa lalu untuk diterapkan di masa ini. Terus yang keempat tadi mas, yaitu selalu kita hindari kerumunan. Kerumunan, betul. Artinya hari ini akhirnya tempat ibadah dibuka, diperbolehkan, tapi sekali lagi pembatasan itu tetap harus kita harus kita perhatikan. Betul. Jadi termasuk juga teman-teman saudara kita yang senang duduk-duduk ini, saya kira juga monggo dengan penuh kesadaran dengan kondisi kita hari ini yang belum membaik. Saya kira kita harus rela sedikit mengorbankan kebebasan kita, betul. untuk bisa memastikan kita berkontribusi sebagai masyarakat yang baik, yang mematuhi himbauan pemerintah, memastikan kita tidak menjadi bagian yang bisa menyebarkan betul virus ini mas. Jadi 4 ini mas ya. Ini yang saya kira kita di samping tadi catatan pertama tadi memastikan pemerintah tadi untuk memastikan peta penyebaran itu harus segera dipastikan. Nah, apa kontribusi ini juga saya kira yang mungkin hari ini bisa kita diskusikan karena keterbatasan waktu mungkin mas ya. Makanya harus ngobrol lagi kan itu ramu-ramu, tapi saya kira dan saya kira begini Pak Pi, ketika masing-masing dari kita menerapkan 4 tadi begitu ya, mulai dari pribadi, kemudian mulai dari keluarga, termasuk di lembaga pendidikan, lembaga keuangan dimanapun. Tadi itu belum dibahas ya, nah itu kan lembaga pendidikan tadi belum nanti dibahas. nggak selesai nanti harus itu lagi, menjadi bagian kontribusi terbesar masyarakat pada akhirnya. Dan ketika semua melakukan itu luar biasa saya kira. Dan ini menjadi titik tekan kita sebenarnya. Mungkin dari siaran kita ini mas, semoga nanti banyak disimak oleh pemirsa. Betul-betul mari kita berkontribusi. Ini saya kira juga ini seruan sejak bulan Maret yang lalu mas. Betul. Dan mungkin yang perlu saya tekankan juga wacana Pak Syafi'i untuk mendorong penguatan data dengan memperbanyak tes tadi. Saya kira ini butuh dukungan dari masyarakat. Betul, ini harus dipastikan kondisi kita hari ini di DIY ini harus bisa terpetakan seperti apa. Mungkin ketika masyarakat meminta melalui RT, RW atau lembaga-lembaga yang lain, mungkin akan lebih mudah lah dorongan-dorongan ini itu. Kan tadi kita juga masih akan menyiapkan juga
apa ini strategi Pemda mendekati ini kan sudah hampir pertengahan Betul. bulan. Ya, tinggal berapa hari Iya lagi kan? Artinya sebetulnya hari ini sudah ada gambaran nih pemerintah ini kira-kira akan dilanjutkan atau seperti apa. Ya. Nah ini kami tentunya ini menjadi tugas kami untuk coba nanti kita pastikan pemerintah sudah punya kesiapan. Nah misalnya apapun nanti keputusan kayak kemarin kan juga masih banyak yang berharap juga dicabut tapi ternyata diteruskan. Ya. Bagi kita sih yang tahu bahwa kita belum siap sebenarnya bersyukur juga. Cuma kan bagaimanapun kan tetap harus disiapkan Mas. Karena kalau terus-terusan juga saya juga tadi itu sebetulnya sejauh mana kekuatan kita untuk bertahan dalam kondisi seperti hari ini kan saya kira banyak masyarakat yang semakin berat terdampak begitu. Baik Pak Bi. Jadi sebenarnya kalau diteruskan menarik begitu iya. karena waktu semalam dan saya sentuh. tapi setidaknya dari obrolan kita Iya, ini iya. nanti bisa membuka kembali Iya, bahwasanya Jogja belum aman. Iya, Gitu ya. iya. Jogja belum aman dan Jogja masih butuh kontribusi dari seluruh elemen masyarakat Betul. untuk bersama-sama Tidak bisa pemerintah sendiri. Betul. Tidak mungkin. Ya, agar betul-betul COVID-19 ini bisa terminimalisir begitu ya. Dan masyarakat juga bisa nanti kembali perlahan untuk menata ekonominya, Betul. untuk menata sosial masyarakatnya dan Sama kembali tadi yang belum dibahas. Karena ya besok mungkin lain kesempatan ya. Oke. Yang tadi tentang ekonomi tadi kan Oke, menarik siap. sebetulnya. Ya, Kewajiban dari pemerintah harus dilakukan Betul. untuk menghadapi kebiasaan baru Oke. tadi Mas. nanti Iya. di jilid kedua Iya, semoga mungkin lah bersama nanti. Pak Syafi'i gitu ya. Insya Allah nanti kita siapkan lah ya. Baik, matur nuwun Pak Bi. Saya kira bukan diakhiri gitu ya. Jadi mungkin ada to be continue-nya. Istilahnya di apa tuh namanya di dulu sementara ditutup. Ditutup dulu ya. Dan kita Nanti harapkan kita, nanti ya. banyak masukan ketika Diskors. kita live kan begitu nih. Banyak iya. masukan sehingga nanti akan menjadi salah satu bahan diskusi kita yang berikutnya. Siap. Oke, matur nuwun Siap. Pak Iya. Muhammad Syafi'i yang Iya. sudah banyak diskusi dan menyempatkan waktunya pada kesempatan sore hari ini. Matur nuwun. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Insya Allah. Oke Pak Syafi'i, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.